dari Potensial Lampung yang hari ini akan menjadi host dari talk show kita hari ini. Nah, Sobat Edu semuanya melakukan talk show Toxic Relationship yang akan membahas tentang kegagalan komunikasi versus komunikasi harmonis. Jadi sebelum kita masuk ke materi dan menyapa narasumber kita nih pagi ini, Bapak Ari Rahmat Riyadi, saya akan sedikit membacakan biografi beliau. Jadi beliau bernama lengkap Ari Rahmat Riyadi yang sedang menempuh atau sudah selesai S3 di Pascasarjana UI dan saat ini beliau sedang sebagai staf dosen di UI ya, di Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Pedagogi Home Base di Prodi PGSD. Beliau juga sebagai seorang instruktur pendidikan. Jadi sebelum kita masuk ke materi kita nih yang akan dijelaskan atau disampaikan oleh Bapak Ari ini, atau biasa kita panggil, gimana kalau misalnya kita panggil Kang Ari ini? Jadi Kang Ari ini berasal dari Bandung. Nah, jadi gimana kalau misalnya kita langsung masuk ke materi aja nih? Pasti banyak banget kaula-kaula muda atau sahabat-sahabat Edu yang bertanya-tanya sebenarnya apa sih dari maksud dari toxic relationship ini? Apa sih kalau misalnya deskripsi atau pengertian dari segi kajian ilmiahnya itu seperti apa gitu, toxic relationship itu? Ya, terkait dengan toxic relationship ini sebetulnya sudah agak cukup lama ya dibahas di mana-mana, bahkan di YouTube juga dengan sekali mengetik kata kunci toxic relationship itu bisa dilihat banyak sekali sumber yang menjelaskan begitu ya. Kurang lebih toxic relationship itu kalau dipecah dari frasenya begitu ya, itu toxic itu kan racun yang meracuni begitu ya, merusak. Kemudian relationship itu ya hubungan begitu ya. Jadi ada interaksi dua atau lebih dari individu yang bersifat merusak gitu. Merusaknya ke siapa? Bisa jadi kedua-duanya atau ke salah satu pihak. Nah, relasi semacam ini kadang-kadang itu bisa macam-macam. Yang paling utama adalah karena toleransi yang terlalu tinggi diberikan oleh satu pihak yang diracuni, ya, toleransi yang terlalu tinggi, gitu ya, sehingga perlakuan-perlakuan yang diterimanya itu sesuatu yang buruk, negatif, merusak, tetapi dibiarkan begitu saja berlangsung, begitu ya. Nah, oleh karena itu ini sifatnya bisa jadi karena toksik itu sendiri racun, itu bisa jadi sangat adiktif. Adiktif pada perlakuan yang buruk, tetapi pikiran itu tidak bisa berlepas diri dari pasangan yang dijadikan seseorang yang dianggap berharga pada orang yang ditoksiki. Ini agak rumit juga ini. Ya, kurang lebih gitu sih. Kalau dibahas berdasarkan ciri-cirinya ya lumayan ada beberapa yang saya temukan, ada sekitar berapa 12-an lah yang mungkin nanti materinya juga bisa di-share ya oleh teman-teman ke para peserta yang hadir di sini. Jadi toxic ini nomor satu, salah satunya itu merasa nyaman setelah menghabiskan waktu merasa tidak nyaman setelah menghabiskan waktu bersama. Nah, ini spend time together ceritanya ya. Tapi spend time-nya itu menghasilkan satu perasaan yang sebetulnya tidak nyaman, tapi karena ada dalam tanda kutip keharusan untuk bersama, maka itu tetap dijalani. Padahal ada perasaan yang uncomfort gitu ya, tidak nyaman. Nah, yang kedua like walks in an eggshell, seperti berjalan di atas cangkang telur. Nah, itu kan sangat bahaya ya. Udah pasti pecah kan kalau kita berjalan di cangkang telur. Paling pernah tuh Jackie Chan ngelempar telur. Nanti cek di YouTube, Jackie Chan tuh melempar telur ke atas kemudian menangkapnya lagi tanpa pecah. Tapi kan kita punya keterbatasannya. Nah, toxic relationship itu kurang lebih seperti itu, bahkan bukan hanya ditangkap dia lempar ke atas di ini, tapi ini di lantai sudah pecah, kita tetap harus berjalan dan perasaan
berjalan di atas cangkang telur itu adalah perasaan ketika kita bersama orang yang toksik itu. Kemudian kita menghindari betul begitu ya, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, bercandaannya juga kita jadi milih-milih, curhat cerita jadi milih-milih dan segala macam. Karena kita sedang berjalan the eggshell, apa cangkang telur. Kurang lebih begitulah. Dua itu saja sudah menandakan sebetulnya kita dalam situasi toxic relationship. Kalau saya sih pernah pernah masuk atau terjebak di toxic relationship itu sendiri ya kan. Tapi apakah toxic relationship ini disebabkan karena adanya toxic people atau dari salah satu pasangan kita atau dari kedua-duanya nih kan? Kalau toksiknya itu sendiri sebetulnya kan ada satu pihak yang dominan. Di sini ada abusive power, jadi sumbernya tentu dari salah satu. Tetapi penyebabnya bisa dari dua-duanya. Kenapa penyebabnya bisa dari dua-duanya? Karena yang satu juga tidak asertif, begitu ya. Kemudian situasi yang terjadi itu ada ketidakseimbangan pola-pola komunikasi sehingga yang satu merasa dominan dibandingkan dengan yang lain. Nah, dominasi ini juga terjadi kan karena yang satunya itu tidak memiliki kemampuan untuk mengekspresikan secara nyata apa yang menjadi pikirannya, apa yang menjadi perasaannya. Nah, dari situasi itu kan sumbernya dua-duanya sebetulnya ya. Karena kadang ada yang mengatakan bahwa toksik itu sendiri, perilaku toksik itu sendiri menular. Jadi ada satu pembelajaran dalam tanda kutip negatif yang diterima oleh yang ditoksiki gitu ya, yang tadi tidak ada asertif dan seterusnya itu ke orang-orang lain yang di luar dirinya itu gitu. Karena ketika yang bersangkutan memiliki power, memiliki apa ya istilahnya dendam kesumat yang tidak tersampaikan, itu juga bisa jadi menjadi toksik lagi gitu. Jadi spread the toxic, menyebarkan toksiknya itu sendiri dari korban toksik, bisa jadi sih. Jadi disebarluaskan gitu ya kan. Tadi kalau misalnya kata Kang Ari kan ada hubungannya nih toxic relationship dengan komunikasi. Jadi sebenarnya hubungan antara toxic relationship itu sendiri dengan komunikasi yang dibangun antara pasangan itu apa sih Kang? Hubungannya pasti di tidak adanya keterbukaan begitu ya. Tidak adanya keterbukaan, kemudian tidak adanya saling mendengarkan, kemudian saling bergiliran, satu mendengarkan satu bicara gitu. Dan ini kehambatan komunikasi semacam ini akan menimbulkan satu beban mental tersendiri bagi orang yang tentu saja yang pasangan kita begitu. Jadi itu karena kalau dalam prinsip behavioristik itu karena delayed response. Jadi kalau ada perasaan-perasaan negatif, perasaan tidak nyaman, itu ditunda untuk diekspresikan, ditunda untuk disampaikan, itu bisa jadi menumpuk. Dan karena menumpuk itu ada dua kemungkinan, menumpuk untuk terus ditumpuk dan berdampak negatif pada yang menumpuk perasaan itu, atau juga menumpuk sehingga tidak disadari oleh yang memperlakukan si orang itu negatif begitu. Kebayang nggak? Karena itu jadi delay. Jadi misalnya saya yang menjadi toksik bagi Teh Ainun. Teh Ainun punya perasaan negatif kepada saya gitu. Teh Ainun memendam itu dan tidak diungkapkan dengan segera. Itu lama-kelamaan kalau istilah menabung itu lama-lama jadi bukit ya atau apa ya? Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Nah, perilaku negatif yang yang diekspresikan oleh yang toksik misalnya dari saya ke Teh Ainun itu juga lama-lama merasa dibiasakan dalam pengertian tidak apa-apa ternyata aku berbuat begitu gitu. Nah, sehingga ini harus ada keterbukaan antara komunikasi dan ada asertif tadi ya, tegas begitu ya. Sampai kan aku nggak suka sih sebenarnya nonton film ini tuh aku nggak suka. Disuruh maksa misalnya nonton Korea, walaupun bagi yang umumnya katanya kalau yang saya terus terang belum pernah nonton film Korea, tahu siapa Lisa Blackpink juga baru kemarin gara-gara trending YouTube.
Waduh, berarti nonton para Korea nih sekarang. Enggak, itu lihat di trending YouTube, oh ini Lisa Blackpink. Itu tahu itu saja baru gitu. Nah, maksud saya katanya kan film Korea itu sekali nonton bisa adiktif. Iya. Tapi ya itu tadi misalnya yang satu suka nonton Korea, yang satu suka film action, thriller misalnya. Yang satu berusaha untuk toleran. Ya sebenarnya oke lah karena udah jadi pasangan aku berusaha menyukai action thriller seperti itu. Nah, tetapi kan kalau dipaksa-paksa mungkin pada saat action kemudian kitanya tertidur itu juga dianggap oh tidak menghargai dan segala macam. Makanya ungkapkan lebih baik gitu ya dari awal. Jadi ini kuncinya adalah di komunikasi dan pengenalan pasangan gitu. Menurut saya gitu sih. Kita harus selalu mengungkapkan perasaan apa yang kita punya gitu ya, kan sedikit demi sedikit. Karena kalau misalnya terlalu banyak juga nanti akan seperti bom waktu gitu, meledak. Ya, Meledak. betul. Nanti jadi meledak kan disimpan gitu. Ticking ya si bomnya itu ticking terus. Nah, saya kira ini sebetulnya apa namanya mengekspresikan perasaan tidak nyaman itu penting di dalam dunia konseling. Selalu pertanyaan konselor itu yang utama adalah explore to feeling gitu ya, mengeksplorasi perasaan. Bahkan wartawan-wartawan umum pun kan kalau bertanya itu diawali dengan perasaan. Misalnya, Bapak bagaimana Pak memenangkan perlombaan ini gitu. Bagaimana perasaan Bapak ketika keluarga ditangkap KPK misalnya. Itu nanya perasaan dulu karena kalau dalam konsep katarsis mungkin Teh Ainun tahu ya. Katarsis itu barangkali angka kasarnya adalah 50% itu bisa diinikan apa namanya? Diselesaikan kalau misalnya ada ekspresi perasaan yang diluapkan. Katarsis istilahnya. Nah, jadi tadi kan Kak Ali bilangnya untuk mengekspresikan segala perasaan kita jadi. Tapi terkadang banyak juga orang-orang yang tidak bisa mengekspresikan perasaannya. Ada orang-orang yang berpura-pura baik-baik saja padahal dalam hatinya itu hancur. Itu gimana tuh Kang? Apakah kita harus selalu mengekspresikan apa yang kita rasa dan kita ungkapkan apa yang ingin kita katakan atau gimana nih? Iya, ya memang kita harus pilih-pilih juga ya apa yang perlu kita ekspresikan. Tetapi kalau basisnya itu sudah ada komitmen sebagai pasangan, tentu saja harus ada penerimaan begitu ya. Dan itu juga kan konsepnya bertumbuh, berkembang bersama itu yang ideal ya. Jadi kalau ada sesuatu yang negatif, dirasakan tidak nyaman, diceritakan, kemudian yang mendengarkan ceritanya juga harus siap mendengarkan. Nah itu juga adalah kesiapan yang penting gitu. Bahwa tidak semua ekspresi perasaan yang dirasakan disampaikan, ya boleh kita harus memilah dan memilih, tetapi kalau itu memang berkaitan dengan pasangan kita, kenapa tidak diekspresikan? Nah, oh tapi kan saya introvert. Saya itu banyak sekali alasan introvert dan segala macam. Ya, semua yang introvert juga punya media untuk mengekspresikan perasaannya ya. Misalnya kan katanya kan perempuan minimal misalnya ya, diamnya pun adalah bahasa komunikasi. Diam 1000 bahasa itu menyampaikan komunikasi. Jadi dalam prinsip NLP itu semua orang itu tidak mungkin tidak berkomunikasi. Tidak mungkin tidak berkomunikasi. Jadi selalu mengkomunikasikan sesuatu. Perasaan kita yang kita pendam itu pasti mengekspresikan sesuatu. Nah, itu syaratnya juga itu dari lawan komunikasi kita harus sensitif. Sensitif, empati begitu ya. Karena itu memang harus ada kesatuan antara kita dengan pasangan kita gitu. Sekira itu ya. Ini memang dari bacaan-bacaan, tapi ini logika pengalaman juga dan berbagai kasus yang pernah saya tangani Mbak aja gitu ya. Teh Ainun, ini mah ngobrol, ini mah pagi-pagi minggu lah. Biasanya nonton Doraemon kan jam segini. Kamu udah ini ya kan ya. Iya, Jadi jangan terlalu serius lah. ini kan hari Minggu kan kita harus lebih Mm-mm. banyak yang diri sendiri itu penting banget.
Iya, Dari awal Kang Ari menyampaikan tentang fisik itu selalu ditekankan komunikasi dengan pasangan. Jadi iya, sebenarnya gimana cara kita untuk membangun komunikasi dengan pasangan agar lebih harmonis? Apalagi kita dengan Bulan pasangan tidak ada yang kamu telepon terbuka, kadang ada yang terlalu tertutup, berpura-pura. Itu gimana? Agar komunikasi kita dengan pasangan itu harmonis gitu. iya, iya, iya. Memang dulu nih ada cerita begini, kan saya belajar psikologi ya, belajar psikologi umum, kepribadian dan segala macam. Dulu saya sempat sempat berpikir, ah kita punya satu ilmu yang memfasilitasi kita memahami orang lain. Nah, dengan kita memahami orang lain, kita bisa memperlakukan orang lain tersebut. Ini dulu konsep saya ya. Nah, oleh karena itu, saya meyakini bisa memiliki pasangan siapa saja. Kebayang nggak? Karena kita punya ilmu itu. Nah, tetapi ketika waktu berjalan, oh ternyata tidak loh. Ada satu sisi di mana kita ingin mengekspresikan diri, ingin juga dipahami, karena diangkat misalnya sedikit dari komunikasi ke relasi kasih sayang misalnya yang lebih tinggi misalnya antara pasangan, ternyata di situ ada memberi, ada menerima, tidak selalu memberi, tidak selalu memahami, tidak selalu kadang-kadang kita juga ingin mengekspresikan diri. Nah, oleh karena itu perlu ada kesepakatan ya, ini penting nih kesepakatan bahwa satu mendengarkan, satu bicara, satu mendengarkan. Itu saja. Karena kadang-kadang situasi persoalan toksik atau komunikasi yang gagal atau terhambat itu karena ketidaksabaran untuk menceritakan, ketidaksabaran juga untuk mendengarkan begitu. Komitmen itu yang tampaknya harus ditingkatkan dan apa namanya ya asertif ya, tegas begitu ya. Kalau kita tidak menyukai sesuatu yang misalnya disampaikan orang ya yang disampaikan atau dilakukan atau perlakuan orang lain ya sampaikan. Sebenarnya gimana ya? Tapi ya tentu saja tekniknya banyak ya dan harus apa istilahnya momennya itu harus tepat gitu ya. Sehingga komunikasi kita pesannya, nah kan komunikasi itu ada caranya, tapi pesan yang ingin disampaikannya bisa nyampe. Lebih kepada penerimaan pasangan kita ya gitu ya. Iya, Eh, betul, betul. kita harus mendapatkan satu satu bicara, satu mendengarkan. Berarti Mm-mm. dalam berpasangan atau menjalin sebuah hubungan itu tidak boleh adanya egois. Karena kan Nah, kita temukan pasangan-pasangan muda apalagi yang masih egois, masih menggebu-gebu, inginnya selalu didengar. Seperti itu ya kan ya. iya, perempuan mungkin ya banyaknya. Banyak sih cowok juga ya. Tuh Teh Wida tuh ketawa tuh. Jadi itu mungkin pengalaman. Pengen banyak didengar. Untuk menentukan satu warna pakaian saja kan bisa bermacam-macam ya. Perempuan itu kan. Merah itu tidak hanya satu merah. Ada pink, ada toska, ada apa. Nggak ngerti saya juga. Itu kan apa. Nah makanya tapi pemahaman tentang konsep saling bicara, saling mendengarkan bolak-balik begitu adalah tujuannya kan penerimaan dan penyampaian pesan. Nah, penyampaian dan penerimaan pesan ini juga harus disadari karena basisnya atau dasarnya adalah kita ini sebagai pasangan harus siap gitu, siap mendengarkan, siap menjelaskan. Kadang juga ada yang merasa capek duluan misalnya. Ah, bagaimana kan yang pasangan kita juga bukan apa ya senayang yang tahu pikiran gitu. Kamu kan orang BK misalnya, orang konseling masa nggak tahu aku apa yang aku rasakan. Alah, kan nggak bisa. Walaupun Tahu ada gitu. ya cara-caranya misalnya menggunakan tarot, tapi kan tarot juga harus dikonfirmasi. Tarot juga kan itu harus di yes and no misalnya responnya. Tapi kalau meminta pasangan kita, udah dong, kamu tebak coba apa yang aku rasakan. Masa kamu nggak sadar sih? Itu gimana emangnya? Gitu Teh Ainun. Iya. Jadi ya itu ya dalam membangun komunikasi yang harmonis itu nggak boleh egois, Mm-mm. toleransi
selalu menerima pasangan kita, komitmen tentunya. Nah, terus dalam toxic relationship itu sendiri sebenarnya hubungan-hubungan seperti apa sih kan yang digolongkan dalam toxic relationship itu sendiri? Oh iya. Apakah ya, Pola-polanya sih yang paling umum selain yang dua sebelumnya, yang pertama tadi kan merasa tidak nyaman kalau misalnya setelah bertemu justru ada perasaan, duh kok akhirnya gak nyaman gitu. Kalau film tuh tidak happy ending gitu ya hasil pertemuan teh. Udah lama gak ketemu atau misalnya ketemu, setiap ketemu beresnya, aduh pulangnya itu atau pisahnya itu suka menghasilkan konflik misalnya ya, itu yang pertama. Yang kedua tadi seperti berjalan di cangkang telur itu karena kita juga merasa harus hati-hati terus ini ya memilih tindakan dan seterusnya. Model-modelnya yang berikutnya adalah kita mulai kita sendiri nih, kita sendiri yang misalnya yang dikenai toxic relationship itu mulai cari-cari alasan untuk tidak melakukan pertemuan. Gitu. Nah itu juga kalau udah males, nah itu di indikator toxic juga. Nah yang berikutnya, yang keempat itu mulai berdebat pada hal-hal yang sangat kecil. Misalnya banyak komentar, oh, kerudungnya kurang lurus, padahal udah lurus misalnya. Atau ininya bagusnya gini sih, kamu nada bicara kamu tuh kayak gitu ya, kayak marah-marah, padahal memang aslinya begitu kan. Ya nggak bisa apa-apa, tapi pokoknya hal kecil diperdebatkan itu juga tanda toxic relationship, model toxic relationship yang berikutnya ya. Yang berikutnya adalah memiliki keyakinan bahwa pasangan lebih dibutuhkan daripada kebahagiaan diri sendiri. Nah, ini yang mulai toxic adiktif ini nih. Jadi merasa pasangan ini betul-betul dibutuhkan dalam hidup kita, padahal dia sendiri merusak kebahagiaan kita sendiri. Karena tadi misalnya yang pertama, setiap ketemu menghasilkan konflik. Setiap ketemu menghasilkan perdebatan pada hal-hal kecil. Nah, pada akhirnya ciri yang berikutnya itu menghasilkan keyakinan. Nah, ini yang bahayanya. Sudah masuk pada belief system bahwa ini pasangan aku. Dia karena kita sudah komitmen sebagai dua orang yang berpasangan, maka aku harus menerima apapun perlakuan dia. Kemudian tentang kebahagiaanku aku biarkan lepas dibandingkan aku merusak hubungan aku dengan dia. Nah, itu udah toksik banget ya. Seperti ini film Kuch Kuch Hota Hai. Ada tokoh namanya Rahul Khanna. Si Rahul ini dia bilang menikah itu sekali, apapun yang terjadi. Jadi mau rusak ya bareng pokoknya sekali. Walaupun Coach Sotaya tidak bercerita itu ya, tapi saya pernah menangani satu konseli begitu ya di klinik. Ada yang satu orang suami yang istrinya itu sudah memperlakukan dia tidak baik lah. Salah satunya adalah dengan selingkuh secara terbuka dengan sejumlah laki-laki lain. Tapi karena si laki-lakinya juga toksik ya, bukan toksik dalam pengertian dia yang mentoksiki si istrinya, tapi karena dia ketergantungan yang tinggi sehingga dia melepaskan kebahagiaannya hanya untuk tetap bersama dengan istrinya tersebut. Begitu. Pernah dan banyak yang seperti itu kan. Banyak lah kalau cerita dan itu live yang asli yang saya temui. Oh, ada ya. Saya tanya, "Kang, apakah itu perlakuan yang tidak baik dari seorang istri untuk Kang misalnya ya?" Tapi dia menyampaikan, nah, Kang Abdi saya nikah hanya sekali lah dan dia juga dikejar-kejar dulu. Memang susah dan sudah mendapatkannya masa harus dipisahkan. Nah itu kan ada seolah-olah itu, tapi itu kan bodoh ya menurut kita ya. Tapi menurut konsep keyakinan, kalau wilayah keyakinan kan berat juga tuh ngubahnya. Dan lebih baik tidak bahagia dibandingkan lepas dari hubungan yang sebetulnya toksik itu. Nah, yang berikutnya adalah perasaan di dua-duanya sebetulnya seperti ibaratnya katanya ini roller coaster, naik turun. Jadi ya wajar ya kita berkomunikasi tapi tidak mungkin udah pasti pecah. Kemudian ketika pecah, crack gitu,
Dekatkan Iya, aja mic-nya. betul. Jadi gimana, Mbak? Jadi kita seperti khawatir berlebihan tapi sendirian. Khawatir berlebihan tapi sendirian. Ya betul, khawatir berlebihan. Itu keyakinan bahwa tidak bisa hidup tanpa orang ini, padahal kehidupannya hancur dengan orang ini. Khawatir berlebihan betul. Kalau sebenarnya kita bertahan dengan seseorang yang toksik atau hubungan kita dengan alasan seperti anak, atau kita mencintai dia, atau kita menganggap bahwa tidak ada orang lain selain dia yang bisa mengerti kita tuh, berarti apakah saya termasuk toxic people itu sendiri atau memang hubungannya sudah toxic gitu? Ya. Nah, ini kalau terkait dengan anak tentu saja masuk ke wilayah pernikahan ya. Di dalam pernikahan konsep awalnya adalah perjanjian yang suci yang betul-betul oleh Tuhan juga dicatat ya, ada serah terima misalnya ya dari orang tua ke pasangan. Nah, terkait dengan itu tentu saja kita jangan mudah ngejudge bahwa kita sedang situasi toksik, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak disukai Tuhan yaitu perceraian. Nah, tetap kalau dalam masuk ke wilayah itu, kalau saya seperti yang tadi misalnya, tetap relasi yang sudah suci disatukan dalam satu acara yang kita hormati antar beberapa keluarga gitu, karena melibatkan banyak orang juga, itu tetap harus dipertahankan. Upayakan seperti itu karena ya Tuhan sendiri menyampaikan itu sesuatu yang tidak disukai. Nah, tetapi itu boleh memang. Nah, ke konteks persoalannya ya, misalnya sudah punya anak, misalnya contoh, sudah punya anak, ketergantungan ekonomi, kemudian ini perempuan ya mungkin ya, kemudian menganggap bahwa semuanya tidak akan berjalan, hidup itu tidak akan berjalan kalau pisah misalnya atau tidak tegas. Nah, sebelum kata pisah, kemudian cerai segala macam, kan kata kuncinya tadi ketegasan, asertif. Misalnya disampaikan, saya mau aku pengen bicara nih tentang kehidupan keluarga kita gitu. Kamu misalnya selama ini, oke kita minta waktu setelah dalam katakanlah sudah ada waktu khusus misalnya makan atau apa bareng di mana di luar, kemudian cerita saya misalnya kamu merasa nggak hubungan kita itu sedang tidak baik-baik saja gitu. Kalau orang itu ada hubungan yang sifatnya lama, kita juga tentu saja pada saat menikah inginnya kan sehidup semati, walau yang satu hidup yang satu mati bukan. Maksudnya bareng-bareng ya, bareng-bareng gitu. Bisa nggak gitu kita share? Nah, mulai di situ tuh. Kayaknya tidak mungkin tidak ada yang tidak bisa dibicarakan, tidak mungkin tidak ada yang tidak bisa dibicarakan. Ya, artinya semuanya bisa dikomunikasikan. Misalnya perlakuan kamu selama ini aku sebetulnya sedih gitu ya, sedih, merasa sesak di dada. Ketika kamu mengatakan aku gendut, kata suaminya emang iya sih gitu. Enggak. Itu menyakitkan loh buat aku misalnya. Kamu bilang aku sehat, itu juga menyakitkan. Nah itu kan jadi komunikasi. Lucu-lucuan juga bisa dibawa ke situ. Tapi kalau sudah masuk kepada hal-hal serius, misalnya, sayang kamu selingkuh apa segala macam, ya tentu saja itu harus tindakan tegas ya. Tindakan tegas yang sangat betul-betul tegas bahwa sayang aku menemukan gini dan segala macam. Itu disampaikan. Nah, saya pikir itu patokannya ya, ketegasan. Yang pertama kalau sudah masuk dalam wilayah pernikahan, itu harus nomor satu adalah mempertahankan dulu ya, mempertahankan dulu. Bentar, ini ada WA nih, kita kepo nih. Mbak Silmi, ngapain Mbak? Ini Tuh ada Dimas Dangder. Oh kirain ikut, aku enggak ikut. Takut dianggap toksik. Hiburan. Maaf ya, para pemirsa, ini ada siapa ya? User Rumanis. Mungkin ini namanya apa ya? Arumanis. Gitu Teh Ainun. Jadi
Kalau dalam pernikahan, kalau yang datang ke klinik dan untuk masalah kasus-kasus berat seperti itu, biasanya di klinik edu potensial memang diserahkan ke saya. Kalau ada status yang menuju perceraian, saya selalu mempertahankan dulu. Kemudian mengajak recall memori pada saat sebelum pernikahan dan saat pernikahan. Masa tidak ada yang indah, apalagi kalau sudah punya anak. Masa tidak ada memori tentang membuat anak misalnya. Jadi ya kan saya ini kan di recall kembali tuh state apa ya, ada istilah dalam NLP itu state posisi pikiran, posisi perasaan dan perilaku fisiologis kita pada saat punya perasaan-perasaan bahagia itu dipanggil kembali gitu. Atau misalnya kalau yang di usia-usia saya misalnya yang sering masuk ke klinik, ya Pak, saya tuh udah tidak merasakan kecocokan, sudah lama kita tidak main kemana gitu kayak dulu sebelum punya anak. Nah, gitu. Nah berarti ada perlu momen di mana tingkat kejenuhan tertentu sehingga perlu kembali ke merecall kembali pengalaman-pengalaman menyenangkan sebelumnya. Kadang lupa kita tuh sudah pernah berjuang dan segala. Betul. Gimana Tiana? Memori-memori indah bersama pasangan. Iya. Jadi kita perlu mengingat perasaan-perasaan waktu kita bersama pasangan, kita Iya. bahagia bersama pasangan, gitu ya. Mm-mm. Ya mungkin kalau misalnya sayang yuk kita jalan bareng, kemudian jalan bareng, kemudian pegangan tangan, kok sayang kok tangan kamu kasar? Ya kan aku sudah punya anak sekarang, banyak nyuci, banyak apa? Oh gitu baru sadar saya pasangannya. Aduh, maaf ya ini bercanda, tapi kontennya asli, serius ya. Nah, tadi ada satu hal yang menarik yang Kang Ari sebutkan tentang perselingkuhan. Oh iya Jadi iya iya. banyak pasangan-pasangan kita yang mungkin bercerai atau mungkin yang sedang menuju ke jenjang yang lebih serius itu mendapati pasangannya selingkuh gitu. Nah, apakah selingkuh itu salah satu dari toxic relationship yang disebabkan dari kegagalan komunikasi itu sendiri atau memang ada alasan-alasan lain yang kakak kan Ya. praktisi nih pasti pernah menemukan Praktisi apa? Praktisi selingkuh? Enggak lah. Kok kali pertanyaannya tentang itu, kemudian Akang kan praktisi loh. Enggak ya, tapi enggak niat ke sana ya. pengalaman yang sudah akan temukan gitu. Oh iya, 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 iya. Sebetulnya kalau dilihat dari penyebab, ada dua lagi nih kasus yang pernah saya tangani juga. Ada seorang pejabat loh ya, anggota DPRD lah. Beliau itu menikah lagi dengan perempuan dengan pasangan yang lebih muda. Memang istri yang pertamanya meninggal, kemudian dia nikah lagi dengan pasangan yang lebih muda, rentang usianya agak jauh begitu ya. Dia kemudian datang ke klinik dengan membawa kasus dia sudah khawatir dan cemas, tapi tidak bisa menyampaikan apa-apa atas pengetahuan dia tentang perilaku negatif selingkuh tadi ke istrinya begitu. Nah kemudian dia cerita gimana ya cara apa karena cara mengakhirinya. Nah, nomor satu dia inginnya mengakhirinya. Nah, cara mengakhiri kenapa? Karena dia kesulitan juga, dia kekecewaannya itu sangat terlalu dalam sehingga terlalu dalamnya kenapa? Karena dia niat menikah lagi itu karena ingin menitipkan diri, kebayang nggak? Jadi ternyata untuk usia-usia di atas 50 ke atas itu menikah bukan hanya sekedar last ya, bukan sekedar passion atau gairah untuk mengekspresikan itu mungkin ya itu penting, tapi ternyata di usia itu berdasarkan kasus yang saya terima ini adalah ingin menitipkan diri saya orang sudah tua, udah sepuh, ingin ada orang yang bisa merawat dan segala macam ada gitu. Nah karena mungkin dijodohkannya dengan yang lebih muda, ya dia bersyukur senang lah. Tapi kelamaan dia menemukan kok ada perilaku cheat. Cheat itu kalau di dalam bahasa akademik di apa namanya di sekolah itu mencontek ya. Ya kan cheat, curang. Kalau main game itu ada cheatnya. Nah, makanya di dalam konseling keluarga ada cheating. Nah, cheating sudah berubah fungsi tuh. Jadi unfaithful. Unfaithful itu selingkuh. Nah, kemudian ya makanya ini nanti kalau ingin tahu orang yang kira-kira ke depannya bakal selingkuh, lihat
kalau lagi ujian dia cheating nggak, nyontek nggak? Kalau nyontek ini potensi ini, gitu ya. Saya Nah, ciri bakal cheating juga dia kan. nah apa namanya? Tadi kembali ke kasus tadi, ya tetap kan saya tetap disatukan. Yang pertama yang harus dilakukan kalau laki-laki, kalau di dalam agama Islam kan kalau kita punya kecemburuan tapi tidak diekspresikan, tidak diberitahukan, kemudian tidak mendidik istri, itu namanya dayus ya. Dayus, bukan jayus, tapi ini dayus. Dayus itu suami yang membiarkan istrinya berperilaku tidak baik, kemudian tidak diingatkan, tidak dinasehati. Nah, tetap saya bantu yang bersangkutan itu untuk tegas begitu. Nah, data-data yang dia peroleh dari teman-temannya yang menunjukkan bahwa pasangannya itu cheat tadi, itu saya minta untuk dikonfirmasi begitu. Dikonfirmasi langsung dengan cara-cara tadi, cara-cara komunikasi yang baik begitu. Kemudian akhirnya dikonfirmasi itu di sesi berikutnya sudah dikonfirmasi, kemudian ditanya dan segala macam. Kesimpulannya dia malah ingin mengembalikan si pasangannya itu ke orang tuanya. Waduh, kata saya itu kok jadi begini. Tapi memang ya tidak apa-apa kan, karena ternyata diketahui sudah walaupun ceritanya belum melakukan tindakan seksual berlebihan, tetapi ya sudah pergi kemana berdua dan segala macam. Ya saya support lah. Itu kan kebijakan ini, kebijaksanaan ininya ya. Tapi saya apa namanya sarankan bahwa ya kembali bahwa perjanjian ini sudah suci apa dan segala macam, apa tidak pernah pernah mengingat kembali hubungan-hubungan yang nyaman ketika pernikahan itu 1 minggu 2 minggu awal-awal kan lumayan tuh positif begitu ya. Tapi akhirnya ya memang tidak bisa diselamatkan, dan setelah beberapa ini kemudian, ya kita sering kontak-kontak di salah satu DPRD, dia bilang, wah terima kasih Pak Ari dan segala macam, dia merasa bebas gitu. Leganya luar biasa. Jadi dia lebih dekat dengan anak-anaknya, kemudian lebih nyaman, kemudian dia lebih menikmati hidup aja. Dia pikir karena tadi keyakinan tadi, tapi ini keyakinan niat menikahnya ya. Niat menikahnya adalah untuk menitipkan diri ketika tua nanti dan segala macam. Kemudian ingin ada pasangan karena sering juga dituntut oleh lingkungan kerjanya di anggota DPRD yang lain. Nah, enggak nikah lagi gitu kan. Kan laki-laki mah cepat gitu kan. Ya kayak gitu ada tuntutan untuk itu. Nah, tapi ternyata setelah bebas ya kan saya hanya ini ya mendampingi, kita konseling bagaimana caranya ada satu solusi yang juga sesuai dengan norma. Menurut saya pada saat itu sesuai dengan norma dan yang bersangkutan salah. Memang tidak ada sempat bertemu karena tidak mau. Biasanya kalau ada konseling atau apa yang melibatkan orang, kita akan konseling keluarga atau konseling kasus. Tapi karena setelah 1-2 sesi langsung ada keputusan itu, mungkin ada temuan yang fatal juga yang tidak disampaikan oleh klien saya ini, konseli saya ini. Jadi ternyata dia lebih bebas, lebih tenang, bahagia lah, malah lebih dekat dengan anak-anaknya, bersyukur gitu di usia 50-an. Ya mudah-mudahan saya doakan Pak dapat jodoh yang lebih pas gitu. Nah, jadi artinya apa? Tadi ke kasus tadi perselingkuhan tadi, kalau sesuatu yang bisa ditobati, ditobati misalnya kalau si bapak tadi misalnya saya minta untuk konfirmasi langsung apa segala macam, kemudian komitmen untuk tidak melakukan lagi dan seterusnya misalnya, itu bisa diselamatkan sih. Tapi kan perilaku cheating itu ya, kalau zaman sekarang itu ketika WhatsApp yang diterima dari orang lain Anda hapus, itu adalah titik start dari sebuah proses cheating. Kebayang nggak? Nah ini nih punya punya pasangan. Kemudian aku habis ngapain gitu, terus ketemu dengan pasangan. Sekali mendelete itu percakapan yang itu adalah titik langkah pertama tuh. Siapa mungkin barangkali yang berpengalaman tuh. Dari kasus-kasus yang saya sering dengar itu awalnya adalah itu. Dan persoalannya muncul ketika tidak terhapus. Ketahuan gitu ya Mas, Iya, nggak bisa ada WhatsApp sama orang lain iya, sampai kayak gitu ya. iya. Nah, makanya aduh ini tuh gimana ya?
kayaknya kita akan pengen ya gitu ya, memegang tangan pasangan itu memang benar-benar, aku untuk kamu, kamu untuk aku gitu ya. Nah, toxic relationship itu adalah pegangan yang over attachment, kemelekatan yang berlebihan, sehingga kalau keyakinan itu bisa jadi syirik ya, bisa jadi syirik. Karena bayangkan ya kita itu ya sebetulnya agak gimana gitu hidup ini teh. Kita itu dihidupkan oleh Tuhan untuk bersama dengan orang yang kita cintai, dan kita juga sadar bahwa orang yang kita cintai itu akan meninggalkan kita. Ngeri banget kan? Ini Tuhan tuh kayak main-main. Membuatkan kita pasangan, anak, keluarga yang kita bisa ekspresikan perasaan kasih sayang kita. Tapi kita juga sadar orang itu bukan milik kita karena satu waktu bisa diambil. Nah, makanya kata Tuhan jangan terlalu ada kemelekatan dengan yang fana begitu. Kebayang nggak? Nah, jadi syarat utama dengan pasangan itu juga meyakini bahwa pasangan kita ini adalah jalan, misalnya. Jalan apa? Jalan kebaikan, jalan menuju kebahagiaan yang kita rasakan di dunia. Tapi harapannya juga bisa sampai ke akhirat juga. Wah, nah ini udah mulai rada religius nih. Kebayang nggak? Itu karena kemelekatan. Cuma ya kalau lagi bareng kan, pokoknya makanya kan saya kalau misalnya melepas, misalnya anak-anak mau kemana atau istri mau kemana, pastikan kita melihat dia ketika dia pergi, atau pastikan kita dilihat ketika kita pergi, atau salaman, pelukan, segala macam. Nikmati momen itu gitu. Nah makanya satu syarat komunikasi adalah menghadir seutuhnya, mindful. Jadi jangan megang HP, apalagi misalnya megang HP dengan sedang berkomunikasi dengan orang lain yang tadi cheat tadi ya. Dengan pada saya nih, waduh itu gawat. Jadi sebenarnya salah kita atau salah pasangan kita. Kalau misalnya pasangan kita ngecit kita nih, ternyata dia komunikasi dengan orang lain. Terus kita terlalu berekspektasi tinggi dengan pasangan kita Ya, yang nggak mungkin dia kayak gitu, dia kan sayang sama aku, jadi nggak mungkin dia ngecit aku. Sebenarnya salah kita apa salah pasangan kita sih kan? iya, iya, iya. Nah, memang ekspektasi itu adalah sumber dari ketidakpuasan ya. Kan rumusnya E kalau dikurangi P hasilnya negatif itu ketidakbahagiaan. Jadi ekspektasi dikurangi P ya apa namanya? Salah-salah. P persepsi realita dikurangi ekspektasi itu kalau hasilnya negatif berarti ekspektasinya terlalu tinggi dibandingkan dengan realita. Tapi kalau P persepsi realita dikurangi ekspektasi hasilnya nol atau positif itu pasti bahagia karena ekspektasi lebih rendah daripada realita. Nah, cara menghindari ketidakbahagiaan ya tentu saja ekspektasinya dikurangi. Salah satu ekspektasinya dikurangi adalah kita kalau dalam berpasangan ya, kita serahkan kebaikan-kebaikan yang kita harapkan itu bukan pada manusianya tapi kepada pemilik orang ini, Tuhan lah gitu ya kurang lebih. Sehingga kita tidak mudah kecewa juga karena ya banyak banyak potensi kekecewaannya tinggi kalau ke pasangan manusia begitu ya. Gitu Karena mungkin. teman-teman, Gimana Tianen? ya karena teman-teman saya banyak yang hubungannya berantakan, hancur, bahkan sudah ada yang menuju ke jenjang seriusannya mendapati pasangannya berselingkuh gitu. Iya, Karena iya, iya, iya. terlalu tinggi, jadinya kecewanya itu nggak habis-habis gitu. Jadi susah move on gitu lah kan kalau kata anak-anak sekarang gitu ya. Iya, iya, iya. Susah move on, yang siapa nih yang susah move on? Yang dikecewakan kan, Yang dikecewakan. Oh iya, iya. karena terlalu Iya, karena itu over attachment kan, kemelekatan yang berlebih. Jadi tapi begini ya tadi karena kasusnya cheat dalam pengertian sudah ada ikatan suci pernikahan, itu tentu jelas salah ya gitu ya. Dan kalau cheat untuk dalam pengertian membangun relasi yang lebih banyak untuk sekedar pilihan sebelum pengambilan keputusan, saya kira mungkin oke-oke aja.
bukan mendukung ya, bukan mendukung, tapi Ya. tapi ya buka komunikasi seluas-luasnya lah. Nah, hanya begini, ini mungkin ada dampak teknologi ya. Saya dulu S1 tahun berapa? 2001, 2002, 2003 itu belum internet, belum masif lah ya. Saya sering janjian kelompok nih. Kelompok yuk kita janjian depan perpus UPI misalnya. Jam berapa? Jam 10. Kan WA tidak ada, mau menelepon tidak ada dan segala macam. Itu orang-orang zaman itu komitmennya tinggi kan? Komitmennya tinggi. Kalau tidak datang itu benar-benar mengecewakan karena kita juga kalau tidak datang akan tahu akan mengecewakan kelompok kita. Nah kita juga jadi datang gitu, kebayang nggak? Nah jadi kita orang-orangnya komitmen, tanggung jawab. Kalau sekarang dengan perkembangan teknologi, kamu di mana? Aku udah di sini. OTW padahal baru bangun. Padahal baru OTW. mau mandi. Iya. Nah, apalagi muncul sekarang itu aplikasi-aplikasi yang sifatnya menjodohkan begitu ya. Mencari jodoh. Walaupun kemarin saya punya mahasiswa yang dia punya pasangan sekarang dari hasil dari Tinder atau apa gitu. Nah, tapi ada juga yang berbahaya tuh kan aplikasi adalah pokoknya yang kalau diinstal itu kita jadi tahu di mana posisi orang, kemudian ya banyaklah kurang baik lah, sangat tidak baik gitu. Sampai kalau itu untuk alat prostitusi kalau tidak salah itu juga bisa. Nah, jadi perkembangan teknologi ini kalau tidak ada ikatan norma moral dari individu masing-masing itu saya kira akan sangat berbahaya itu. Dengan situasi sekarang pasti munculnya dari situ. Tidak mungkin tidak dari situ. Dari awal tadi nih perilaku ketika pulang ke rumah atau mau ketemu pasangan mendelete komunikasi itu adalah langkah awal gitu, kayak melangkah. Nah, sedang nih gitu. Ada Iya, pengalaman deh ini? ya pengalaman pribadi sih kan kalau kayak gitu tuh. Waduh. Ya makanya kenapa suka jadi susah move on karena itu dipupuk kan? Dipupuk itu ditumbuhkan. Makanya ada buku Jangan Jatuh Cinta katanya. Karena jatuh cinta itu sakit. Lebih baik bangun cinta. Karena zaman-zaman dulu ya, orang tua kita dulu nikahnya sangat muda, yang kedua dijodohkan, yang ketiga anaknya sangat banyak dan langgeng. Kan kita mendengar pernikahan emas, pernikahan itu kan 50 tahun lebih dan segala macam. Kemudian mereka nikah dia dari usia belasan, masih muda belia, dan anaknya banyak. Itu karena apa? Karena tidak ada teknologi. Karena Oh, tidak ada teknologi yang ini. Jadi syaratnya kalau ingin punya komunikasi harmonis, langgeng dan seterusnya adalah jauhkan tuh gadget itu pada saat kita bareng-bareng, hadir seutuhnya, mindful, hadir pikiran, perasaan dan tubuh kita pada tempat yang sama. Jangan pikiran kita di mana, fisik kita di mana gitu kan. Sering kata Oprah, heaven and hell are not place. Jadi surga dan neraka itu bukan tempat. Tapi neraka itu kalau kamu berada di satu tempat, tapi pikiran dan perasaan kamu di tempat yang lain. Gitu. Teh Ainun sekarang lagi di mana? Di Edu Potensia misalnya ya, di kantor. Fisiknya, tapi kalau pikirannya tadi setrika udah dicabut belum? Itu nggak tenang. iya. Kamu berada di neraka katanya, ya, tapi itu kiasan ya. Makanya aduh, penting lah. Tapi jangan move on, kembali ke move on tadi. Itu kemelekatan yang dibangun. Gitu. Jadi buatlah kemelekatan yang lain, bangun cinta yang lain, jangan jatuh cinta aja. Ya. Itu Teh Ainun. Jadi ibaratnya tuh kalau orang lagi selingkuh tuh lagi sama pasangannya tapi pikirannya sama orang lain gitu ya kan ya. Eh, kalau di level pikiran sih tidak apa-apa sih. Tapi selama itu tidak dilakukan ya. Tapi yang mengerikan adalah kita melakukan emang beneran gitu. Nah makanya gitu kalau di dalam agama kita harus qanaah ya. Kalau sudah mengambil keputusan gitu, sudah menerima
apa yang ditakdirkan sebagai jodoh apa. Nah, kan itu kita ngambil keputusan sendiri. Kata Tuhan itu di dalam satu buku, Tuhan itu ngasih satu kekuatan yang dipunyai Tuhan, yaitu mengambil keputusan. Jadi kita itu dikasih pilihan-pilihan. Nah, diberikan kita itu oleh Tuhan katanya kemampuan untuk mengambil pilihan, yaitu memutuskan. Walaupun nanti keputusan itu Tuhan sendiri yang mengarahkan, tetapi keputusan itu juga dibebaskan dulu. Makanya kalau ingin move on, ya tidak akan move on kalau hanya sekedar berdoa, tapi nyari yang lain lah, segera. Pasti bakal move on. Yang lain. Gitu. Iya, Jadi gitu. sebenarnya nih Kang, untuk pelaku, kita nyebutnya pelaku ya Kang, ya, untuk orang-orang yang suka berselingkuh nih, Mm-mm. pelaku selingkuh itu bisa berubah nggak sih Kang? Kalau misalnya dia mendapatkan pasangan baru atau kembali dengan pasangan yang dia sakiti tadi itu? Kalau apa ya? Kalau ada banyak sih bukan teori, belum diteoretisi ya. Tapi ada istilah suka kembali ke yang pertama gitu. Kebayang nggak? Apalagi kalau main-main begitu ya, hanya sekedar main-main itu pasti kembali pulang. Itu artinya bisa berubah juga kan. Nah, hanya kalau yang sudah terpupuk komunikasi, kemudian terpupuk perlakuan yang lebih baik misalnya dari pasangan realnya, bisa jadi ya sulit berubah, tapi berubahnya menjadi berubah jadi aneh gitu ya. Yaitu aneh dalam pengertian oleh korban, kamu jadi aneh gitu. Padahal tidak aneh, tapi dia tumbuh sendiri, kebayang nggak? Dia punya ekspektasi sendiri terhadap pasangan, tidak dipenuhi oleh pasangan, tidak dikomunikasikan, akhirnya dapat dari yang lain. Nah, itu juga tentu saja salah. Harusnya kan tetap memang harus saling bercerita, punya apa ya? Punya momen nih, misalnya bulan ini kita belum ngobrolin apa yang sudah dilakukan sama bulan ini. Terus misalnya bulan ke depan mau kita ngapain. Karena kan kita inginnya tuh indah-indah terus ya, tapi memperbaiki komunikasi, memperbaiki relasi, memperbaiki kehidupan kebersamaan itu jarang dibangun. Gitu Teh Ainun. Ini kayak yang bener aja. Tapi saya juga baru berapa tahun ya nikah 2016 2006, sekarang anak 3, yang satu SMP. Ya baru segitulah. Ya Oh, begitu ya. berarti Mungkin berpengalaman itu ada Ibu Widaningsih lebih berpengalaman. Ini saya lihat nih yang aktif kameranya. nah, jadi dari tadi kan kita ngebahas tentang toxic relationship aja nih Kang. Kalau saya ada istilah toxic relationship, pasti ada istilah lain dengan healthy relationship. Jadi untuk membangun sebuah healthy relationship itu kan dibutuhkan komunikasi, karena dari tadi kita sudah membahas komunikasi. Tentunya itu tips atau cara untuk membangun sebuah hubungan yang sehat atau healthy relationship. Oh iya, untuk menjadi sehat, yang tadi syarat utamanya yang pertama adalah hadir seutuhnya sih. Eh, bentar Teh Ainun, ini ada beberapa pertanyaan nih sambil saya lihat. Ternyata lumayan. Ini dari Pak Munir atau Teh Ainun sudah baca belum? Atau nanti saya ini dulu ya. Kalau apa namanya syaratnya supaya terjadi komunikasi atau relasi yang harmonis, yang pertama itu hadir seutuhnya. Benar-benar kita tuh harus berlepas diri dari hal-hal. Kalau saya mau ngajarin dulu tentang state ya. State itu di dalam NLP itu adalah kondisi pikiran, perasaan, dan fisiologis yang diekspresikan, kemudian itu menimbulkan rasa tertentu, kemudian kenyamanan tertentu. Nah, itu ada state namanya circle of excellence. Jadi begini, kalau misalnya kita sedang merasa tidak nyaman, terpuruk, apa dan segala macam, imajinasikan dan bayangkan di hadapan kita itu ada sebuah lingkaran. Lingkaran itu ketika kita melangkah ke dalam lingkaran tersebut, itu kita memiliki pikiran positif, perasaan nyaman, kemudian fisiologis jadi lebih terbuka, dada lebar misalnya ya, jadi napas lebih teratur. Kemudian imajinasikan terus di situ di lingkaran yang ada di hadapan kita itu akan terjadi begitu. Nah, kemudian kita tarik napas, hembus napas, kita jalan masuk ke lingkaran tersebut. Nah, tarik napas, hembus napas, itu rasakan bahwa di sana ada kenyamanan, pikiran tenang,
fisiologi tubuh jadi nyaman begitu ya. Nah, itu adalah state. Ada state sebelum masuk lingkaran, ada state setelah masuk lingkaran. Nah, sekarang begini, dibawa di dalam kehidupan misalnya. Kita harus ahli dalam mengubah state. Contoh misalnya, wah saya misalnya sedang di kantor, misalnya di kantor itu penuh sesak dengan pekerjaan apa segala macam. Nah, kalau dengan prinsip circle of excellence tadi ngubah state, maka kalau pulang itu harus segera state-nya state rumah, kehangatan, kemudian kenyamanan, di luar state kerja yang penuh sesak, stres macam harus begitu. Nah, ketika kita bisa ngubah state itu harus seutuhnya lakukan. Kebayang ya? Nah, misalnya Cah Inun sekarang sedang menjadi moderator pada acara ini. Itu state. Tapi saya, oh ini besok emang nanti malam Senin, tapi katakan acaranya Senin gitu. Mau malam Seninan, mau kemana gitu ya, ketemu makan misalnya. Nasnya harus dirubah, state nyaman, state apa namanya, nah itu hadir seutuhnya, jangan urusan edu potensial Lampung masih dibawa-bawa. Gitu. Nah, jadi syaratnya adalah hadir seutuhnya. Yang kedua, menyampaikan pesan itu secara spesifik. Jadi banyak pesan-pesan yang tidak spesifik yang disampaikan ke pasangan, hanya berharap pasangan menebak-nebak tahu gitu. Karena pasangan ideal, demi punya keyakinan pasangan ideal adalah pasangan yang selalu tahu apa yang diinginkan pasangannya gitu. Tapi kan tidak bisa begitu seperti tadi yang pas saya sampaikan. Kita harus detail. Misalnya, kan paling bingung itu kalau ditanya mau makan apa aja lah. Atau mau makan di mana? Di mana aja lah. Tapi pas ayo kita ke sini, aku sih sebenarnya nggak suka. Kenapa nggak spesifik diceritain gitu kan? Ini yang simple ya, tapi walaupun masih banyak yang, atau misalnya sayang nanti kita ngebangun rumahnya kayak gimana gini di perumahan atau ini. Nah, itu harus detail. Nanti tiba-tiba suaminya misalnya ingin membuat hadiah tertentu, rumah tertentu, aku nggak suka. Karena aku nggak pernah punya gambaran detail tentang keinginan kamu sih, makanya itu pesan juga disampaikan perlu spesifik, detail, dan kita pastikan itu sudah dipahami gitu. Jangan lelah, ya tadi jangan lelah diekspresikan misalnya, kamu nggak ngerti-ngerti, kan itu jadi menimbulkan ini ya, menimbulkan kesenjangan juga. Nah, yang berikutnya nyambung nih, hindari membaca pikiran. Itu juga bisa jadi dampak yang tadi. Kamu harus ngerti dong. Ya udah aku baca pikiran. Kayaknya kamu butuh ini, padahal enggak. Jadi itu kalau ya ada sih teknik mind reading ya, membaca pikiran. Tapi kalau dalam komunikasi seperti ini, untuk membangun healthy relationship, hindari itu mind reading. Ada kata-kata tertentu kan yang tidak disukai oleh perempuan seperti tadi. Oh kamu sehat, apa kamu bilang aku gendut, itu mind reading. Padahal aku cuma bilang kamu sehat, sayang, gitu kan. Bukan gendut. Kenapa jadi gendut? Sehat itu. Paham gitu ya. Iya, karena mind reading, ada yang delesi kalau dalam NLP itu. Ada informasi yang delete bahwa sehat itu sama dengan gendut. Itu pikirannya udah negatif, udah membaca pikiran. Nah, yang berikutnya adalah ekspresikan perasaan yang negatif, tetapi memang hasilnya harus konstruktif. Nah, itu ya. Halo, Teh Putri, halo. Nah, jadi tadi misalnya ada kekhawatiran, Teh Ainun mengatakan, apakah selalu semua perasaan negatif itu diceritakan? Ya bisa jadi tidak perlu, hanya yang memang betul-betul tidak membuat kita tidak nyaman, tetapi kalaupun diceritakan harus hasilnya konstruktif, bukan menjadi pertengkaran yang destruktif. Itu juga syarat supaya kita punya relasi yang tidak toksik atau healthy gitu ya, health. Nah, yang berikutnya adalah ini ada tips yang lain, yaitu mendengarkan tanpa bertahan. Nah, mendengarkan yang bertahan itu, kalau ketika kita mendengarkan pasangan kita bicara, kemudian kita sudah berpikirkan bagaimana caranya kita membalas pesan yang disampaikan, itu sudah bertahan. Nah, coba didengarkan dulu utuh, oh ini, dan segala. Banyaknya komunikasi tidak harmonis atau relasi yang tidak nyambung atau tidak sehat itu adalah ketika
apa yang disampaikan sebagai sebuah pesannya A, tetapi apa yang diterimanya Z, nah itu terjadi itu salah komunikasi. Nah makanya tips yang berikutnya yang ke berapa tadi ya saya acak nih, bertanyalah untuk lebih memahami maksudnya apa gitu. Tapi beda nada ya. Kalau misalnya kita nanya ke pasangan, maksudnya apa? Itu kayak nantang, maksudnya apa? Beda ya? Maksudnya apa sih? Kelihatannya banget salah paham. Iya, mudah tuh salah paham. Enggak kok, jadinya enggak kok, enggak. Maksudnya apa sih kamu? Tapi itu enggak butuh jawaban, itu bertanya untuk bertahan. Tapi ini maksudnya bertanya untuk mendalami. Nah, sayang tadi aku kurang paham sih maksud kamu itu kayak gimana gitu. Barangkali kamu bisa jelasin maksud dari kamu bilang kamu sudah nggak nyaman sama aku tuh kayak gimana sih gitu. Kan itu bisa dienakan, bisa enak kan, bisa nyambung. Ya aku sudah nggak enak sama kamu tuh, misalnya kamu setiap aku bareng sama kamu makan, kamu nggak pernah ngeluarin uang. Aku kan enak misalnya. Mungkin gitu ya Teh. Jadi bertanyalah ya untuk memperdalam. Kemudian lebih sering mengekspresikan perasaan positif secara segera, dengan segera. Nah, kalau tadi misalnya punya perasaan negatif, kemudian diekspresikan, sering ya, enak gitu ngomong yang negatif. Aku tuh nggak suka gini-gini. Tapi coba kalau punya perasaan positif, juga latih untuk diekspresikan. Jangan misalnya dinanti-nantikan. Kalau punya perasaan, aduh kangen misalnya, pengen bilang aku tuh sayang banget sama kamu teh gitu ya. Kemudian orangnya lagi nggak ada, cepet-cepet tuh dikontak. Halo, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada apa? Enggak, cuma pengen bilang sayang banget sama kamu teh. Kangen. Itu juga penting. Mengungkapkan perasaan ya kan ya. Ya, perasaan positif itu juga harus dilatih, jangan yang negatif aja. Jadi ternyata untuk membangun relasi yang sehat itu adalah kemampuan untuk mengekspresikan perasaan. Coba di daerah-daerah, saya misalnya di Sunda nih, itu sering menemukan orang-orang yang agak sepuh gitu ya, atau di daerah agak kampung gitu, menyatakan perasaan sayang tuh mereka tuh karagok gitu. Kagok tuh apa ya? Enggan gitu menyampaikan sayang tuh karena kan dari bahasa malah diketawain. Apa sih nanaonan tuh apaan sih gitu. Kayak gitu jadi aneh. Padahal itu penting untuk dilatih, untuk diekspresikan, jangan dinanti-nanti. Kadang-kadang kan sedih ya kalau misalnya ada situasi di mana seseorang itu sudah tidak ada, kemudian pasangannya baru tahu bahwa si yang tidak ada itu sangat menyayangi dirinya begitu karena tidak pernah diekspresikan. Gitu dan lain-lain. Nah, Teh Ainun hilang, jadi kita ganti kita ganti jadi Teh Widaningsih. Teh Damang Teh. Sepertinya bukan dari Lampung. Iya. Kemana Teh Ainun langsung kayaknya beliau menutup video, kemudian menutup mic, langsung mengekspresikan perasaan. Tunggu, oh iya ya, saya mau mengekspresikan perasaan dulu. Oke, karena moderatornya tidak ada, menghilang, kita masuk ke pertanyaan yang ada di chat. Udah ada merah beberapa ini. Dari Teh Airista. Kalau misalnya pacar kita selingkuh terus, kita sudah berusaha memaafkan, tapi kadang merasa teringat dan nyesek, apakah itu termasuk unfinished business? Ya nggak beres nih. Mungkin Teh Airista itu, atau yang lain ya, mungkin tidak perlu Teh Airista ya. Mungkin yang memori itu terlalu mendalam, sehingga sangat menyesakkan begitu ya. Dan itu mungkin bisa jadi belum selesai, karena pasangannya juga harus memberikan keyakinan bahwa itu tidak akan terulangi lagi. Namun itu juga menjadi sebuah kewaspadaan supaya siap-siap dengan situasi yang sama kalau terulang. Jadi, memang betul ini barangkali ini persoalan yang tidak selesai atau kita kenal dengan unfinished business. Itu harus diekspresikan. Kalau dalam hipnoterapi itu apa ya istilahnya lupa saya pendekatannya, forgiveness terapi. Bisa jadi dengan memaafkan yang harus diluapkan ekspresinya, mungkin Teh Airista ini belum mengekspresikan rasa marahnya. Sehingga kalau ada trigger pengait
emosinya ketika ingat dengan itu belum lepas gitu, masih terkait. Jadi memang belum selesai itu. Oke, terus dari Teteh atau Akang nih atau apa ya? Teh, saya Munir mau bertanya, kalau laki-laki udah berjanji tidak pernah selingkuh, malah si perempuannya main, saya yang lain, apakah kurang komunikasi, apakah ada faktor lain? Bentar, ini kalimatnya kalau mana. Ini ada pertanyaan dari Munir, Teh Munir. Faktor lain, dua-duanya nggak benar. Ya udah cepet-cepet udahan aja lah. Yang laki-lakinya udah pernah selingkuh, kemudian dia ingin memperbaiki, malah si perempuannya selingkuh, ya udah nggak bener lah. Udah nggak ada masa depannya. Ya, yang berikutnya, oke, Teh Ainunya sudah ada. Maaf. Ketika saya sampaikan harus segera mengekspresikan ada di dalam pikiran, itu harus segera kirain tadi aku pengen menyampaikan dulu. Kirain gitu. Ya, Teh Ainun silakan. Gitu sih kan. Jadi kan tadi kan Ari kan sudah menjawab beberapa pertanyaan yang di chatroom ya. Terus ada beberapa pertanyaan juga nih yang masuk lewat WA yang disampaikan secara langsung. Jadi Kak, atau kita langsung buka termin tadi saja kan? Boleh, bebas, silakan. Ah, ini mah inilah sambil malam Senenan. Ya. Jadi untuk para peserta, termin kasus, untuk para peserta bisa menceritakan atau bertanya langsung kepada Kang Ari nih. Silakan. Wah, ada yang raise hand tuh, Teh Wahyu. Teh Ainun, ada yang raise hand. Hai Teh Wahyu nih ya? Teh Wahyu. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya nih, Kak. Apa kedengaran suara saya? Jelas banget. Oke. Pertanyaannya itu, gimana kalau kita ketemu seorang lelaki? Nah, pada hubungan tersebut, udah ketahuan tuh kalau dia selingkuh. Selingkuhnya tuh bukan yang dia selingkuh, tapi dia udah punya pacar sebelumnya, Kak. Oke, saya lanjut ya. Iya. Nah, pada saat itu, pas udah ketahuan tuh, dia mutusin buat ninggalin aku karena nggak tega sama pacarnya yang dulu kan. Tapi setelah itu oke, akunya oke kan, aku juga ngerti. Terus sebulan kemudian dia ini cerita sama aku kalau yang nggak cocok lagi sama si pacarnya itu. Terus mau balikan tuh sama aku. Terus akunya mau dong. Ewa ini mau kenapa nih? Alasannya apa? Menerima lelaki itu lagi itu kenapa? Ya karena sayang. Iya. Oke, lanjut, bisa dilanjut? Boleh, lanjut. Seru nih. Udah ini kan, udah balikan. Nah, sekarang itu udah mau jalan ke 1 tahun. Tapi tuh rasanya kayak gimana ya? Takut, kalau takut dia selingkuh lagi tuh kayaknya enggak, Kak. Tapi kayak merasa bersalah. Gimana itu? Iya. Gimana Teh Ainun? Di respon langsung atau gimana? Ya, langsung respon aja nih kan kayaknya seru nih permasalahannya. Oh iya. Jalani juga nih kayaknya.
Iya ya, ini seru nih. Eh ini ada sebuah, ini saya petakan dulu ininya ya. Saya petakan dulu situasinya. Ada seseorang laki-laki. Bukan nggak orang depannya, Ada yang belum di-mute nih. Nah, dan itu pasangan yang ini bisa jadi yang menganggap karena si pasangan ini punya pasangan yang lain. Nah, pasangan yang kedua ini itu menyadari bahwa pasangannya yang laki-laki ini sudah punya pasangan. Nah, kurang lebih gitu nih. Kebayang nggak? Betul nggak Teh Wahyuni? Situasi kita petakan dulu pelan-pelan nih. Jadi Teh Ainun kebayang nggak? Ada, oh ini lihat nih jari saya nih. Ada laki-laki sudah berpasangan, ini pasangannya yang jempol ini, dia berpasangan lagi dengan perempuan yang lain ini. Nah, perempuan yang ini kemudian berpasangan dengan ini dengan mengetahui bahwa si laki-laki ini sudah punya pasangan. Ya, nah kemudian si laki-laki ini kemudian tidak berpasangan, gitu ya, tidak berpasangan dengan pasangan yang dulu. Nah, kemudian sekarang dia yang laki-laki ini ingin kembali ke sini, gitu ya. Ya, setelah yang ini, setelah yang jempol ini tidak ada kan? Betul nggak Teh Ainun? Betul kan? Betul. Nah, sekarang muncul di yang ini ada perasaan bersalah. Perasaan bersalahnya mungkin bisa jadi bukan karena ini akan mencari yang lain lagi, tetapi mungkin ada hubungannya dengan tidak selesai dengan yang ini. Bisa jadi perasaan bersalah itu akan menghasilkan pemikiran bahwa akan terjadi hukum karma. Katakanlah ada jempol yang lain. Jangan-jangan yang ini jempol yang lain. Kebayang nggak Teh Ainun? Ya, Bang. Nah, sekarang yang ini kita selesaikan nih. Yang ini. Pertama, perasaan itu wajar karena memang situasi yang terjadi adalah yang ini itu adalah menjadi, mohon maaf nih, takut saya salah juga, menjadi selingkuhan bagi yang ini. Kebayang nggak? Pelakor gitu ya kan ya? Terlalu kasar itu Teh Ainun. Terlalu kasar, nggak enak dibilangnya. Nah, tetapi persoalannya apakah ini sudah menikah atau belum nih? Kalau menurut saya, kalau belum, ya saya kira ini kalau memang ini sudah selesai ya ya silakan saja begitu ya, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menikah, nah ini baru nih jadi persoalan begitu ya. Jadi sekarang kita selesaikan yang ini nih. Perasaan bersalah itu barangkali itu dari peta yang tadi muncul ya, karena ada mungkin sesama perempuan kemudian merasakan bagaimana kalau diperlakukan hal yang sama. Tetapi yang laki-laki ini nih, yang telunjuk ini dia hebat dalam pengertian dia mampu memanage itu dengan baik pada awalnya. Nah sekarang yang ini itu lebih diyakini oleh yang ini dia nggak akan kemana-mana sehingga akhirnya berpaling dari yang ini ke dirinya. Jadi keyakinan untuk dia mencari yang lain itu tidak ada lagi, itu bagus ya. Nah, kalau sebelum ada janur itu nggak masalah sih. Maksudnya jangan perlu merasa bersalah lagi. Sekarang nikmati, bangun, kemudian komitmen dengan relasi ini begitu ya. Kemudian perasaan bersalah yang muncul karena misalnya karena dulu yang yang telunjuk ini dengan yang jempol ini ya jadi terpisah karena ini, itu kalau belum menikah ya tidak apa-apa juga begitu. Karena apa? Karena ya janur kuning belum sah apa segala macam. Tapi bayangkan kalau ini sudah diikat dengan ikatan suci dan segala macam, ini masuk, nah itu yang disebut Teh Ainun itu baru boleh berlaku begitu ya kata-kata itu. Gimana Teh Ainun, setuju gak? Ya, setuju Bang. Tapi kebanyakan nih kan. Kenapa?
Ya, saya setuju sekali dengan pendapat Kak Arin di sekolah dari aku baru ada istilah dengan kata pelakor gitu, perebut lelaki orang nih atau inor nih, perebut istri orang. Iya, Ya. iya, iya. Jadi gimana untuk Teh Wayu ini, apakah pertanyaannya atau tanggapan dari Kak Arin sudah menjawab kegelisahan atau rasa bersalah dari Teh Wayu itu sendiri? Jadi menurut saya Teh Wayu ini selamat lah, udah berhasil gitu, sukses. Gitu. Tinggal sih sukses. Ini cerita mungkin bukan Teh Wayuni yang mengalami ya, bisa jadi cerita orang lain, tapi ke orang tersebut saya ucapkan ya udah berhasil gitu merebut piala itu, karena sekarang kan sifatnya kompetitif ya. kompetitif itu wah saingan karena populasinya menipis laki-laki itu, dan bahkan kadang-kadang yang laki-laki ganteng baik itu juga suka pada laki-laki ganteng yang lain. Nah itu cilaka. Aduh. Jenis ya kan ya? Iya. Iya, iya, iya. Gitu. Tapi kalau ada respon lanjutan dari Teh Wayuni silakan. Oke, boleh saya tanggapi, Kak? Ya, boleh dong. Terima kasih. Jadi perasaan bersalah itu nggak perlu kita rasain dong, Kak ya? Iya. Sekarang putuskan itu karena kehidupan kita itu dipengaruhi oleh tindakan kita sendiri. Bukan karena hasil dari perilaku orang lain atau nasib orang lain. Jadi kita yang mengambil tindakan sendiri, dan tentu saja makanya diiringi dengan doa saja. Ini kasusnya si orang ini berpasangan si jari tengah ini berpasangan dengan telunjuk ini dalam posisi belum menikah kan. Kecuali yang ini sudah menikah. Nah, itu masuk kategori Teh Ainun. Jadi selamat lah. Berarti keren nih si orang ini nih. Belum tentu Teh Wayun ya, maksudnya orang ini yang diceritakan tadi itu keren. Maksudnya sudah apa lah ya, kalau pertandingan mah ye gitu. Nah, berarti si jempol apa coba? Pertahanannya kurang. Pertahanannya kurang sehingga ya dilibas. Kalau gitu ya kan ya? Iya. Gitu, terima kasih Teh Wayuni kalau ini. Jadi lepaskan rasa bersalah itu, hiduplah dan ikat itu dengan lebih baik dengan membuat sistem pertahanan yang lebih defensif gitu. Nikmati waktu-waktu bersama pasangan gitu ya kan? Ya. Gimana Teh Ainun? Silakan. Nah, jadi gimana Teh ini pertanyaannya sudah terjawab. Kami mungkin masih ada audiens atau sobat Edu lagi yang menceritakan kisahnya atau menceritakan kisah temannya, dipersilakan. Terima kasih ya, Kak. Ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di mana nih? Oh iya, ini Teh User. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, izin bertanya Bapak Ari Rahman. Ya. Saya Armanis Amalia dari tadi ada beberapa tanda toksik, hubungan toksik ada 5 ya. Merasa akhirnya tidak nyaman, menghindar, mulai memperdebatkan hal kecil, terus merasa dia itu masuk dalam dibutuhkan, tetapi itu adalah merusak kebahagiaan dia sendiri gitu. Terus ada naik turun perasaan yang dirasa. Yang di sini pertanyaan adalah bagaimana mengetahui calon pasangan kita itu memang dia itu satu kesatuan, bisa berkomunikasi dengan harmonis, atau memang nantinya memang calon pasangan itu akan lebih menghancurkan hubungan itu, menghancurkan komunikasi itu. Jadinya kan sebelum kita menikah, kita kan harus mempunyai komunikasi yang bersatu. Jadi bagaimana tanda-tanda komunikasi harmonis untuk menilai bahwasanya itu adalah calon pasangan yang memang selaras, tidak toksik gitu ya, sefrekuensi dengan komunikasi. Aduh, ya. Terima kasih, itu bagus itu pertanyaan. Gimana Teh Ainun langsung? Ini kadang-kadang tanda-tanda yang saya sampaikan ini membuat orang juga was-was kan, bisa jadi was-was. Aduh, gimana ya nih saya mau menjalin hubungan tapi
hubungan ini takut berakhir seperti tadi situasi toksik. Bagaimana ya caranya supaya dari sejak awal itu sudah bisa kita nilai dan kita tidak terjebak pada relasi itu. Saya kira itu mungkin konteks pertanyaannya ya. Nah, yang pertama yang tiba-tiba saya pikirkan adalah nomor 1 berdoa. Semoga diberikan pasangan yang tidak toksik. Yang kedua, tentu saja kita bisa menggali data. Apalagi kalau ini lingkungannya orang-orang bimbingan konseling, kalau kita tidak kepo, ya bukan guru BK ya. Gitu ya, kan kita harus suka kepo. Nah, kepo itu sesuatu yang positif juga dalam konteks ini. Jadi kita bisa bertanya ke sahabatnya, bisa kalau dijodohkan kan ada istilah murobinya, kemudian kita minta detail profil kesehariannya, kita bisa cek sosmednya, dan seterusnya. Jadi kita bisa paham, ini dalam konteks relasi kita yang akan dibangun dengan jalan yang sangat terjaga. Paham kan maksud saya? Dengan jalan yang sangat terjaga, misalnya dengan dijodohkan, misalnya. Kemudian dengan melalui aplikasi tadi atau pihak ketiga lah intinya, sehingga kita jangan hanya menyerahkan kepercayaan kita pada pihak ketiga itu, tetapi atau dengan si calon pasangan itu, tetapi juga lihat sekelilingnya perilaku konsisten yang ditampilkannya mungkin di sosmed atau yang dibicarakan oleh lingkungan terdekatnya, atau juga bisa jadi dari lingkungan keluarganya. Nah, itu sepertinya bisa menjadi sebuah kewaspadaan dari awal. Yang kedua, kalau sudah mulai dibuka komunikasi, nah tentu saja di situ ada halo effect ya. Kira-kira dalam 1-2 minggu kita bisa mengetahui, karena kan kita tidak bisa mind reading juga. Harus tetap dibuka komunikasi. Dibuka komunikasi misalnya di dalam situasi tertentu, mungkin kalau ingin aman ya ditemani orang lain, ngobrolnya seperti apa, kesukaannya, pada segala macam. Karena begini ya, ada yang mengatakan menikah itu menyatukan perbedaan, kayaknya enggak deh. Enggak loh. Isi Justru perbedaan. menikah itu karena banyak persamaan. Kalau kita beda, makanan juga kita beda segala macam. Lah, apa yang bisa kita nikmati bersama dong? Kan kita inginnya bareng, kita bisa menertawakan atau ya kita bisa menertawakan sesuatu tanpa kita bicara. Itu artinya banyak kesamaan, paham nggak? Misalnya ini saya lagi bareng sama pasangan, lagi nongkrong aja. Kemudian ada orang lewat lucu misalnya pakaiannya atau apa. Kita tuh bisa saling berpandangan, kemudian ketawa, oh ngerti gitu. Itu kan ada frekuensi yang sama. Nah, makanya kalau jodoh itu, kalau orang tua katakan selalu, oh pantes jodoh, kan mirip. Nah, jadi syaratnya adalah banyak kesamaan sebetulnya. Jadi saya nggak terlalu percaya tentang menikah itu menyatukan perbedaan. Justru menikah itu karena banyak persamaan. Dan kita menikmati persamaan itu yang kita bisa bangun lebih baik lagi gitu. Bertumbuh, berkembang bersamanya itu lebih nyaman gitu. Nah, jadi langkah-langkah teknisnya yang pertama tadi kalau yang terjaga begitu ya gali di lingkungan sekitarnya pola-pola perilaku konsistennya di sosmed atau lingkungan keluarganya apa, kita gali. Yang berikutnya adalah buka komunikasi, cek mana yang berbedanya, mana yang samanya. Ya nggak apa-apa kan di awal itu, walaupun ditemani bukan setan yang nemenin ya, maksudnya yang pihak ketiganya manusia juga gitu ya. Itu bagus juga untuk tahu. Ya kalau nanti komitmennya untuk melakukan pada tahap yang kedua tadi, komitmennya adalah ya anggap aja madu dan kumbang, tawar-menawar tuh. Gitu. Kalau tidak jadi juga nggak masalah kan. Makanya ada adab dalam situasi itu supaya dirahasiakan. Jangan jadi gembar-gembor pada dulu ya dipublikasikan, jangan dulu dipublikasikan bahwa ini sedang terjadi relasi menuju ke yang lebih serius, tapi jangan disampaikan bahwa apalagi ya pokoknya komitmen dua-duanya. Nanti jangan sampai sama laki-lakinya dikasih tahu, aku pernah tuh sama dia tuh. Aduh itu, aku kacau ya dia. Itu salah, itu tidak boleh. Karena kan jadi menghambat ya, menghambat untuk pendaftaran yang lain gitu kan. Gitu Teh Usr. Siapa namanya tuh Teh? Teh Arum. Oh Arum, kenapa namanya Usrarum? Ya gimana Teh Arum? Apakah sudah dapat dimengerti nih dari tanggapan dari Teh Arum? Tadi yang pertama itu berdoa ya, terus yang kedua ada waspada,
Jadi selalu kita mencari data tentang pasangan kita dari banyak media sosial, keluarga, dan lain-lain. Terus menyatukan persamaan. Gimana Teh Arum? Tanggapanmu silakan. Baik, terima kasih Kak Afin. Jadinya untuk menjalin hubungan pernikahan itu memang harus ada kesatuan. Jadi kalau misalnya ada komunikasi, ada perilaku yang memang kurang sama atau bertentangan, tidak sefrekuensi, itu lebih baik di apa ya? Selama itu bisa ditolerir, tidak apa-apa, dilanjutkan. Bukan berarti aku tidak sama. Kamu sukanya biru, aku sukanya kuning. Kan itu mah terlalu simpel ya, bisa ditolerir. Iya. Tapi ini kalau yang sudah benar-benar jauh gitu, prinsip hidup, kemudian pola-pola yang lain lah, yang fatal, jangan dilanjutkan. Nah, Baik, terima keyakinan kasih. yang tadi, sama-sama Teh Arum. Ini betul Teh Ainun, ini jadi membawa bahwa keyakinan tadi juga pernikahan adalah menyatukan perbedaan. Itu juga bisa jadi belief system yang salah. Sehingga ketika kita sudah jadi nih, janur nih, jadi misalnya nikah, segala macam. Loh kok bedanya? Oh iya, tapi lupa ya, kan kita menikah itu menyatukan perbedaan, tapi menderita. Nggak nyaman gitu ya kan? Gak nyaman, salah belief system berarti. Salah keyakinan itu. Gitu. Padahal udah dari sejak lama kok. Kenapa Persib itu di Bandung itu sangat kuat ya jaringannya. Karena kita satu punya kesamaan biru, punya apa segala macam. Itu simpel sekali gitu. Ya, gitu Teh Ainun. Terima kasih Teh Arum. Terima kasih Teh Arum untuk pertanyaannya. Bahkan ini kan ada beberapa statement atau pemikiran-pemikiran baru seperti tidak ada yang namanya pasangan itu cocok gitu. Jadi pasangan itu selalu berbeda. Ketika seseorang berpisah karena mereka tidak cocok, justru malah seperti mendapat pikiran-pikiran yang nggak ada lah yang namanya pasangan itu nggak cocok gitu. Pasangan itu selalu tidak cocok gitu. Itu gimana tuh Kang? Itu bingung juga ya. Beda-beda nih. Itu bingung juga nih. Kan ya tadi yang ke belief system tadi ya. Nah, yang bahaya dari ketika kemudian memaksakan kecocokan padahal tidak cocok, itu gara-gara pernyataan bahwa memang semua pasangan itu berpasangan karena ketidakcocokan. Betul, ketidakcocokan misalnya antara harus laki-laki dengan perempuan, kan bukan laki-laki dengan laki-laki, bukan perempuan dengan perempuan. Nah, tetapi kalau misalnya sudah tidak cocok kemudian break out gitu ya, break up gitu ya, putus. Kemudian menyalahkan diri, aku nggak bisa nih membangun sebuah komunikasi, membangun sebuah relasi, membangun sesuatu yang bisa dibangun dengan pasangan. Nah, itu bahayanya adalah menghukum diri. Kalau misalnya, jangan sampai menghukum diri lah. Akan ada jadi pertama keyakinan dulu nih. Akan ada pasangan untuk setiap orang. Gitu. Itu aja dulu. Kan semua diciptakan berpasang-pasangan. Walaupun itu kadang-kadang dipelesetkan. Kalau semua diciptakan berpasangan, berarti satu orang untuk satu orang dong. Ya juga. Tapi kalau ada yang satu dengan 4, kan itu jatahnya. Itu gimana? Kalau lihat statistik sih sekarang memang masih jauh ya dari kiamat ya. Kalau statistik dunia dengan BPS itu masih agak imbang, Teh Ainun. Tapi nanti nggak tahu nih ke depan. Jadi yang pasti jangan punya belief system negatif setelah kalau misalnya kita berpasangan dan kemudian tidak cocok. Nyoba lagi berpasangan kemudian tidak cocok. Nah, itu harus dilakukan evaluasi sebetulnya, refleksi. Masalah apa saja sih hal-hal yang kemarin aku memperlakukan pasangan atau pasangan memperlakukan aku sehingga aku akhirnya break up gitu ya. Putus misalnya, selesai, itu bisa dianalisis sehingga perilaku atau perlakuan-perlakuan yang kita berikan itu tidak terjadi lagi pada pasangan berikutnya. Yang penting jangan menghukum diri. Justru kesempatan kan, asik aku sudah punya pengalaman nih sama ini putus, nanti aku coba lagi ya. Putus lagi aku punya pengalaman. Jadi semakin kaya pengalamannya, terus aja berpengalaman. Ya jangan lah ya. Kan, ya jangan lah, harus berlabuh pada ini ya, pada pantai tertentu gitu. Jangan di laut terus. Kalau ke laut terus berarti ya playboy atau playgirl, berarti itu orang-orang yang harus ke laut aja lah gitu. Ke laut gitu. Aduh.
Silakan Teh Ainun, ada lagi? Ya, ada pertanyaan yang masuk lewat chat nih kan ya, Boleh, boleh. dari Putri Apritia Santi. Nah, ternyata beliau bertanya kayak bagaimana sih cara menyikapi toxic relationship di lingkungan internal keluarga? Nah, apakah toxic relationship ini juga ada di lingkungan keluarga atau gimana nih Kang? Ya, ya. Cara Apa namanya, frase toxic relationship sendiri memang awalnya juga tidak dikhususkan ke pasangan dalam bentuk yang kita bicarakan dari awal gitu ya, tapi juga di dalam lingkungan keluarga. Barangkali orang tua juga bisa berperilaku toksik kepada anaknya dengan memaksakan kehendak, kemudian tidak memahami minat bakat anak, kemudian perlakuannya tidak cocok dengan minat bakat anak, itu juga bisa jadi toksik. Atau misalnya ekspektasi terlalu tinggi yang disampaikan berulang, tidak sesuai dengan kapasitas anak juga, itu juga toksik. Kemudian tidak membebaskan anak berekspresi juga, kemudian menyatakan pendapat, itu juga bisa toksik. Jadi apa yang saya sampaikan di awal, misalnya berjalan seperti dicangkang telur, itu dirasakan oleh anak kita, berarti orang tua tidak memfasilitasi kebebasan berpikir, kebebasan untuk mengekspresikan perasaan, berpendapat misalnya di situ. Jadi tindakan yang dilakukan tuh takut salah gitu, takut salah sehingga diminta untuk melakukan perbuatan positif pun jadi ragu karena keseringan perlakuan toksik tadi dari orang tua. Jadi memang betul ini juga perlu diwaspadai di dalam lingkungan keluarga, jangan sampai kita menjadi toksik bagi bagi anggota keluarga yang lain. Kalau istilah broken home yang kita ketahui karena ada persoalan terkait dengan perceraian, kemudian terkait dengan ketidakadaan orang di dalam unit keluarga, kan orang yang keluarga inti yang normal itu, yang tidak broken itu adalah kalau secara struktural ada ayahnya, ada ibunya, ada anak, ada adik, kakak, dan segala macam. Tapi ada juga broken home itu fungsional. Jadi rusak secara fungsinya. Ayahnya ada, ibunya ada, kakaknya ada, segala macam. Tapi mereka tidak menjalankan fungsi keluarga. Misalnya, ayahnya tetap ada misalnya. Seharian ada, apalagi sekarang ini. Tapi tidak memberikan rasa nyaman, kemudian tidak hadir. Jadi adanya bisa jadi sama dengan tidak adanya. Kalau dalam bahasa Arab itu wujuduhu ka'adamihi. Adanya sama dengan tidak adanya. Jadi, aduh itu kayak gimana tuh? Adanya sama dengan tidak adanya. Tapi kalau misalnya adanya juga sangat mengancam, dianggap mengancam. Ah, si ayah udah pulang. Jadi nggak bebas. Itu juga toksik berarti. Ketika apa namanya, ayahnya ada atau ibunya ada, yang timbul itu ketidaknyamanan, tentu saja itu toksik. Nah, kita sedang hadir nih toxic people. Lagi naik motor nih toxic people. Kedengaran. Gitu Teh Ainun. Ya, jadi cara kita untuk menyikapi itu dilihat dari fungsi-fungsi keluarganya juga, terus kita melihat anak kita sendiri juga gitu ya Kang ya. Ya, betul. Kalau kita untuk menyikapi orang-orang yang seperti itu gitu, boleh nggak sih kan saya menyebutnya dengan toxic people gitu. Orang-orang yang selalu menyudutkan kita, orang-orang yang selalu egois, orang-orang yang selalu ingin yang menang sendiri. NUX mode. Gimana gitu Kang untuk menyikapi orang seperti itu? Ya, kembali ke mereka gitu. Kembali mengkomunikasikan satu, tapi caranya sekarang ditambah dengan asertivitas ya. Memang asertivitas itu untuk di kultur kita timur, apalagi di daerah saya misalnya di Sunda, itu agak sulit sih. Untuk bisa tegas menyampaikan apa yang dirasakan, apa yang diinginkan, itu kadang sulit. Apalagi kita menyampaikan sesuatu pada orang yang punya otoritas tertentu. Misalnya pada orang yang punya jabatan, pada orang yang lebih tua, pada orang tua kita. Kadang-kadang kita juga kesulitan untuk menyampaikan. Nah, tapi tentu sekali lagi prinsipnya tidak ada yang tidak bisa kita komunikasikan, asal tadi kalau kita punya konsep raport, ya. Raport itu membangun komunikasi yang baik. Sebelum kita melakukan komunikasi lebih dalam, itu juga perlu dibangun. Misalnya, kita sebagai anak kepada orang tua ingin menyampaikan sesuatu yang sebetulnya kita tidak nyaman, itu harus cari momen di mana kita bisa sama-sama sedang punya raport yang baik, hubungan yang baik. Misalnya ketika main di luar misalnya,
Ketika berdua baru bisa dibicarakan. Nah, pada momen itulah proses mendengarkan dan berbicara itu bisa berlangsung dengan baik. Karena kalau state-nya masing-masing berbeda, state kondisi pikiran perasaannya berbeda, yang satu lagi mikirin kerjaan, yang satu ingin menyampaikan keinginan dan perasaannya, itu barangkali responnya akan menjadi denial, bantahan. Misalnya, si ayahnya lagi kerja, misalnya, terserah kerja serius, misalnya. Kemudian anaknya, Pak, pengen bicara, ya ada apa misalnya, ceritain aja. Ya aku teh begini-begini, apa sih kamu, bentar-bentar ayah malah jadi ini kan gitu. Jadi cari momen. Jadi memang untuk mengkomunikasikan ini nomor satu menurut saya momennya dulu harus sama dulu, sefrekuensi. Makanya kan Teh Ainun kita ada di NLP itu bagaimana kita bisa nyambung komunikasi, menyamakan frekuensi, bisa dengan pola napas yang sama, bisa dengan postur tubuh yang sama. Kalau lagi rileks nonton, kitanya jangan sambil berdiri bicaranya, Pak, aku mau bicara. Kan sama-sama. Gitulah ya, sambil rileks dua-duanya. Bukan yang satu posisinya tinggi, yang satu posisinya rendah, kemudian yang tinggi membicarakan itu pasti akan, apa sih kamu nggak sopan, nah, gitu, kata orang tua itu bisa begitu. Atau misalnya kita cari dulu kesamaan momen dari apa yang kita suka sedang kita nikmati bersama, atau dari konten pembicaraan. Misalnya kita sedang bicara tentang, kamu seneng film ini lagi bicara. Nah, pas sambil kita ngomongin film, aku sebenarnya pengen ngomongin ini sih, tentang jurusan yang papa pengenin aku masuk. Iya, kenapa emang? Nah, itu kan sudah membuka, fokusnya dapat juga gitu. Jadi sikap-sikap sebetulnya yang misalnya ayah otoriter, ibu yang kasar, sebetulnya dalam momen tertentu ada kok momen di mana kita bisa menemukan kenyamanan yang sama sehingga komunikasi bisa terjalin secara harmonis. Sekira itu Teh Ainun.